Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 510 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia yang memiliki kebebasan, kita dapat memilih hidup dalam terang atau hidup dalam kegelapan. Kita memilihnya sendiri. Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat 21 berkata, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kegelapan bukan saja personifikasi suatu pribadi dan kuasa atau iblis. Kegelapan menurut Alkitab adalah apa yang dipilih manusia agar mereka dapat melakukan apa saja yang mereka kehendaki tanpa diketahui orang lain. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, posisi kita adalah keluar dari gelap ke dalam terang. Tetapi Allah yang Maha Kasih menciptakan manusia dengan hak untuk memilih. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sudah memerintahkan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa memilih untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dan itulah yang kita lakukan. Kegelapan juga suatu tempat di mana seseorang yang menjalani kehidupannya dalam kegelapan. Dia mempraktekkan pekerjaan kegelapan, melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan orang itu sedang menuju suatu tempat. Dan Alkitab menggambarkan hal itu dalam Matius pasal 8 ayat 12
sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pilihan untuk memilih terang atau gelap ada selama kita hidup di dunia. Karena itu, mari kita memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, sehingga mereka mengenal terang itu. Mari kita datang kepada terang Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar hidup di dalam terang dan menjauhkan kegelapan dari hidup kami. Engkau sertai hidup kami Tuhan, agar selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat dan kebijaksanaan, juga keharmonisan keluarga. Ingatkan kami agar selalu memuji memuliakan nama-Mu. Aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Engkau berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu. Inilah permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.